Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam sesi tanya jawab di permulaan bulan Dzulhijjah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal yang telah kita tenun sampai dengan hari ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penerimaan terbaik dan tentunya juga mendapatkan penilaian ibadah sehingga memberatkan mizan kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi, sedikit untuk evaluasi mengingat apa yang telah kita kerjakan di hari pertama. Untuk itu, cek kembali catatan yang mungkin Anda boleh tuliskan di handphonenya atau di meja tempat kerja, ya. Kurikulumnya masih ingat? Kurikulum sholatnya dicek lagi, kalau bisa bikin checklist. Ini yang tadi malam dilakukan tahajud, alhamdulillah. Yang belum apa, duhanya sudah, ya, baca Al-Qur'annya, dan turunan-turunan amal yang biasa kita telah kerjakan, yang tentunya bisa diakumulasikan dalam puasa misalnya. Ya, saya sering katakan puasa itu bisa menarik amalan-amalan sunnah lain untuk dikerjakan dan sekaligus cara paling efektif untuk mencegah perbuatan maksiat. Ya, ini kalau para pelaku maksiat atau mungkin dalam satu sistem misalnya ya di lembaga pemasyarakatan tertentu yang muslimnya dilatih untuk berpuasa, nah ini kecenderungan untuk meninggalkan perbuatan maksiatnya itu lebih kuat insya Allah. Baik, mari kita kembali lanjutkan diskusi kita. Sampai hari ini kita cek dulu di pertanyaan yang teman-teman ajukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca dulu. Mohon izin saya tidak bacakan nama yang menyampaikan, langsung ke pertanyaannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menyambung pertanyaan pertama tadi masalah potong kuku dan cukur seluruh rambut. Itu berlaku untuk si ayah saja atau kami sekeluarga? Jazakallahu khairan Ustaz. Allah jazakum khairan, semoga Allah muliakan Anda. Terkait dengan larangan potong kuku dan juga mencukur rambut yang melekat di seluruh tubuh yang telah kita ulas di pertemuan lalu, itu mengikat pada sahibul kurban, ya, yang berkurban. Siapa yang berkurban itu yang diniatkan untuk kurbannya, ya, karena dalam hadis jelas terkait dengan masalah amal ini diikat dengan niat. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguh setiap perbuatan kita itu diikat ketergantungannya berdasarkan niatnya. Maka saat Anda misalnya mengorbankan satu hewan tertentu, entah itu kambing misalnya, atau ikut ke sapi atau kerbau atau sejenisnya dari hewan ternak, maka niatnya diniatkan untuk siapa? Ya, misal Anda niatkan untuk pribadi misalnya kan, untuk si fulan misalnya kan, untuk Bapak Muhammad misalnya kan, maka yang tidak memotong kuku dan juga tidak mencukur rambut Pak Muhammad tadi sampai hewan kurbannya disembelih. Ingat ya, bukan sampai Idul Adha. Jadi kalau Idul Adhanya misalnya tahun ini jatuh pada hari Jumat ya di wilayah Indonesia, dan karena waktu yang sangat mepet hewan disembelih di hari Sabtu, maka kuku kalau ingin dipotong atau juga rambut nunggu sampai hewannya disembelih di hari Sabtunya. Ya, jadi bukan hari Jumatnya. Jadi kalau hari Jumat belum disembelih maka belum dipotong, Sabtunya dipotong. Jelas ya? Nah, tapi kalau Anda niatkan satu hewan untuk satu keluarga, dan ini boleh. Ya, ini boleh. Ingat, bahkan hadisnya ada. Nabi SAW itu pernah menyembelih hewan kurban, kemudian beliau berkata, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon terima kurban ini ya untuk pribadinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya boleh jadi belum bisa kurban. Masya Allah ya, saking cintanya, pekanya perasaan Nabi dan sayang terhadap umatnya, itu Nabi sampai pikirin ya, saking pentingnya kurban itu, Nabi sampai pikirkan, kalau ada umatku selama hidupnya belum mampu berikhtiar untuk kurban, ya Allah mohon terima. Jadi sebagian kurban Nabi itu diniatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya belum mampu untuk berkorban.
Tapi jangan jadikan ini sebagai sandaran bahwa saya nggak perlu kurban, tidak, karena nanti ada ancaman. Ya, siapa yang punya kemampuan untuk berkurban sengaja tidak berkurban, maka tegas, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Yaitu sesuatu yang sangat tegas, sampai karena ketegasan kalimat ini Imam Abu Hanifah sampai mengatakan wajib hukumnya yang berkurban bagi orang yang punya kemampuan untuk bisa melakukannya dan tidak ada penghalang-penghalang yang lain. Walaupun jumhur ulama mengatakan ini menekankan kepada sunnah, ya, hukum korbannya tetap sunnah, tapi celaannya tinggi dari Nabi SAW. Kembali kepada hadis yang awal tadi, dengan kalimat disebutkan, saya niatkan untuk satu keluarga. Ya, saya mau meniatkan keluarga untuk keluarga besar Bapak Hasan misalnya. Ya, maka siapa yang tidak potong kuku, yang masuk ke dalam keluarga besar Bapak Hasan itu, ya, ibu Hasannya, ya, istrinya Pak Hasan misalnya, kemudian juga anaknya. Kalau anak ada 3, maka 3-tiganya nggak potong kuku, nggak mencukur rambut sampai dengan selesai hewan kurban disembelih. Jadi secara singkat bergantung kepada niatnya, diniatkan untuk siapa, maka dengan niat itu mencakup keseluruhan yang diniatkan, tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut yang melekati tubuh sampai hewan kurban disembelih, dengan hikmah yang kemarin telah saya utarakan. Semoga Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosanya dari ujung rambut di kepala sampai dengan ujung kuku di jemari kaki. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita lihat kembali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Baik, saya izinkan. Kalau misalkan uang dari acara resepsi pernikahan, uangnya digunakan untuk umrah atau haji, hukumnya gimana ya Ustaz? Sekian, terima kasih. Sehat terus untuk Ustaz dan keluarga. Amin ya Rabb. Semoga Allah sehatkan Anda, semoga Allah muliakan keluarga Anda jauh dari apa yang Allah muliakan kepada kami, dan semoga dengan itu kami diikutkan pada kemuliaan dimaksud. Ya, walaupun tidak secara langsung terkait dengan situasi amalan-amalan menjelang ataupun saat Idul Adha, tapi tidak ada persoalan karena biasanya musim haji juga ada musim-musim pernikahan, ya. Baik teman-teman sekalian, pertanyaannya boleh, tidak ada masalah. Ya, apakah uang hasil resepsi pernikahan digunakan untuk umrah atau haji, ya? Dialokasikan, hasilnya dikumpulkan, diniatkan untuk haji atau langsung disetorkan, ya, atau bahkan misalnya pendahuluan untuk umrah, sangat diperkenankan, boleh. Dan sangat mulia, dengan catatan pernikahan itu tentunya berlangsung dengan cara yang benar, ya, benar secara syariat. Awas, hati-hati, jangan sampai menikah sesama jenis misalnya, itu sangat dilarang, ya kan? Atau pernikahan-pernikahan yang diharamkan, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ingat, terpenuhi rukun, terpenuhi syarat, ada 2 orang saksi, ada wali, ada segala rupanya, dan tentunya ini telah terpenuhi semuanya insya Allah. Dan ini sangat mulia. Ya, jadi begitu sudah ada, Anda niatkan, suami istrinya berdoa, minta keridhaan Allah, kemudian berangkat bersama-sama dan di depan Ka'bah Al-Musyarrafah di Masjid Nabawi ketika ke Madinah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup berumah tangganya dijaga dalam petunjuk Al-Qur'an, petunjuk Allah dan dalam tuntunan Rasulullah hingga kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan abadi di surga dengan izinnya. Itu sangat mulia dan biasanya sangat indah. Sangat indah, ya. Beberapa pengalaman itu dengan kawan-kawan yang baru menikah kemudian juga berangkat, itu lebih banyak bisa menguatkan jiwa dan memantapkan niat untuk hidup berumah tangga dengan lebih baik. Dan itu momen-momen yang bisa mengingatkan saat ada hal-hal mungkin yang diperselisihkan, terus ingat lagi, bisa kembali memperbaiki diri lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk distribusi daging kurban itu harus diberikan ke sesama muslim juga atau boleh ke tetangga non muslim? Mohon jawabannya. Kurban sangat luas teman-teman. Ya, kurban berbeda dengan alokasi zakat, misalnya yang spesifik dari zakat mal, ya, zakat fitri spesifik fakir dan miskin. Kurban sangat luas. Bahkan sahibul kurban itu dianjurkan menikmati bagian dari kurban itu untuk menunjukkan bukti syukurnya kepada Allah. Itu ada bagiannya untuk sahibul kurban. Bahkan ada yang terdekat dengan sahibul kurban dibagi tetangga-tetangga, okay? Kemudian juga ada prioritas dari kalangan fakir atau miskin yang dengan itu bisa mensupport kehidupan mereka. Ya, dekat, kalau dekat terpenuhi, semakin jauh lagi. Jangan tertukar.
sangat mulia kalau kita ingin berkurban di tempat yang jauh misalnya. Tapi perhatikan lingkungan kita tinggal dulu. Ya, kalau lingkungan tinggal kita sudah terpenuhi, misal di satu komplek, wah ini sudah over capacity nih hewan kurbannya, udah mencakup luar biasa, gitu ya. Di komplek dibutuhkan cukup 3 sapi, ya, tercukupi misalnya kan, apalagi yang membutuhkan sudah selesai, tiba-tiba yang kurban 30 sapi misalnya. Atau Anda melihat, wah ini sudah kalkulasinya banyak, maka boleh yang kurban Anda misalnya di daerah tertentu yang lebih membutuhkan, ada yang bisa mendapati itu hanya setahun sekali bisa makan daging, menunggu hewan kurban, maka ini bisa diutamakan. Ketika Anda bagi itu, apakah hanya untuk muslim saja? Tidak, ya. Boleh Anda berikan untuk non-muslim. Sampaikan bahkan sebagai syiar rasa cinta, rasa berbagi, nilai toleransi, dan bahkan Anda niatkan dalam bagian-bagian hewan itu yang halal bisa menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghunjam dalam sanubarinya. Anda sampaikan, datang dengan penuh senyuman, kalau bisa Anda sertakan dengan sembako yang lain misalnya, ya. Ketika ditanya, apa ini Pak? Wah, inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, supaya kita untuk saling berbagi dalam kehidupan yang bisa meringankan, ya, dan menyinergikan, dan serta hadir sifat saling membantu dalam kehidupan dunia khususnya dengan niat-niat yang baik. Jelas ya? Allah Ta'ala alam bissawab. Ya, kalau di Indonesia mungkin kelihatannya ya apa ya, banyaknya muslim, kan? Walaupun tidak menutup kemungkinan ada saudara-saudari kita sebangsa setanah air non muslim juga, tapi kan bagi yang tinggal di wilayah-wilayah luar Indonesia yang muslimnya sedikit, kan, minoritas, ya, misalnya kayak di Amerika, di Eropa secara umum, kan, dan juga negara-negara lain. Nah, boleh jadi ini bisa lebih bermanfaat, ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana saya mengerjakan puasa Dzulhijjahnya seperti puasa Daud? Apakah boleh Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Semoga Allah ampuni dosa-dosa Ustaz beserta keluarga. Amin. Jazakumullah khair. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita semua dan menggolongkan kita pada orang-orang yang baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sangat boleh saudaraku. Boleh. Karena saya sering katakan anjuran di awal Dzulhijjah 1 sampai 9 ini adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak, dan Masya Allah puasa Daud itu sangat luar biasa. Tingkat tertinggi dalam puasa sunnah yang bisa dikerjakan. Artinya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, hanya begini, khusus untuk spesifik awal Dzulhijjah ini juga ajakannya bisa lebih tinggi daripada itu dengan momentum yang tertentu, ya. Kalau puasa Daud kan tidak mengikat waktu, artinya di bulan apa saja bisa, kecuali Ramadan dia berhenti, kan. Nah, 9 Dzulhijjah ini bahkan bisa menjadi tinggi dan istimewa karena satu, terjadi di Dzulhijjah saja. Yang kedua, dia bisa beruntun sampai 9-nya. Karena itu ada hadis yang meriwayatkan karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW beliau berpuasa yang ada yang mengartikan selama 9 hari. Ya, 9 hari di awal bulan Dzulhijjah 1 sampai dengan tanggal 9. Nggak nyampe 10 ya. Ya, nggak nyampe 10. Jadi jangan terlampau soleh gitu. Yang 10 itu nggak boleh, hari ke-10 itu haram hukumnya. Adapun ada redaksi yang menyebutkan 10, memang ada. Tapi yang dimaksud hari ke-10 ini bukan puasa niat puasa, bukan. Yang dimaksud menahan sementara waktu setelah sholat subuh sampai sholat id. Sunnahnya nggak makan dulu. Ya, nggak makan, menahan itu bahasa Arab standarnya itu imsak, itu siam. Tapi yang dimaksud bukan siam yang punya ketentuan. Jadi saum secara umum. Artinya apa? Artinya tahan dulu, jangan makan dulu. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri setelah subuh makan, ya, untuk menunjukkan puasa telah selesai. Kemudian masuk Idul Fitri salatnya. Idul Adha tidak. Tahan dulu sebentar, jangan dulu makan, sholat dulu, selesai itu kemudian pulangnya baru sunnahnya makan. Atau kalau bisa makanan pertama dari hewan yang disembelih telah dimasak dan dikonsumsi kemudian dari itu turunannya. Jadi kalau Anda mau naikkan levelnya, boleh bahkan puasa selama 9 hari berturut-turut. Ya. Dan kasus kedua, kalau mau tetap yang puasa Daudnya, boleh, silahkan. Rumus puasa Daud digunakan dengan niat puasa awal Dzulhijjah. Nah, cuma nanti kalau misalnya pas hari Kamis, ya, nanti ya, tanggal 9 bertepatan. Jadi Jumat 10 Dzulhijjah, insya Allah bersamaan dengan 31 Juli tahun ini 2020. Kamisnya tanggal 9 Dzulhijjah bersamaan dengan 30 Juli ya 2020.
Saya sarankan kalau misalnya menggunakan rumus puasa Daud, misal jatuh Rabu puasa, Kamis kan tidak. Nah, saya sarankan Kamis tetap puasa karena Kamis itu spesial masuk hari Arafah. Puasanya pun puasa Arafah dengan hikmah yang telah kami sampaikan. Ya, silahkan review, dicek lagi kajian-kajian kami sebelumnya menerangkan tentang keutamaan amalan awal bulan Dzulhijjah, terutama puasa Arafah. Jadi singkatnya, silahkan boleh dilakukan dengan sistem tadi, naikkan levelnya pun boleh 9 hari berturut-turut, ada sisa ya nanti ke depan. Kemudian kalau mau sistemnya tetap puasa Daud dan hari Kamis jatuhnya pas 9 Dzulhijjah itu qadar Allah bisa yang berbuka, nah tetap lakukan puasa untuk di situ ya dengan niat puasa Arafahnya. Nanti setelah hari tasyrik selesai ya, jadi nanti ya, Idul Adha tanggal 10, hari tasyrik 11, 12, 13, setelah itu selesai baru mulai puasa lagi. Ya, jelas ya? Allahu taala alam bissawab. Baik, mari kita lihat kembali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, silahkan. Apakah yang disunnahkan berpuasa sebelum salat Idul Adha hanya untuk yang berkorban? Sekian, terima kasih banyak Ustadz, dan terima kasih untuk Anda, semoga Allah memuliakan Anda. Baik, saudariku, ini yang bertanya perempuan, puasa itu tidak mengikat kepada yang berkorban saja, tapi amalan yang bersifat umum. Ya, jadi tidak mengikat dengan satu amalan tertentu, hanya anjurannya bersifat umum. Artinya, mau yang berkorban, mau yang tidak berkorban, atau belum ada kesempatan untuk berkorban, kesempatan berpuasa sangat terbuka. Nabi SAW pernah ditanya tentang kemuliaan puasa Arafah. Kata beliau, yukaffiru sanatil madiyah ya wal baqiyah. Jadi akan berpotensi mengampuni dosa-dosa yang telah lalu kalau benar dia saat puasa bertobat, beristighfar, bermuhasabah. Dan dengan taubatnya itu, bukankah dosa-dosa diampuni? Dan ciri diampuni itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Maka orang yang menunaikan puasa Arafah itu oleh Allah kemudian diberikan bimbingan untuk terjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Itulah yang diterjemahkan dengan redaksi diampuni dosa setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Di cara memahami yang akan datang itu bukan berarti udah otomatis diampuni sehingga ada gambaran yang keliru. Karena diampuni bebas lah, mau korupsi, mau ngambil, mau nyuri, tidak. Tetap itu menunjukkan puasa Arafahnya nggak berhasil. Ya, kalau orang tetap berbuat maksiat setelah itu dan sengaja dilakukan, ya, itu menunjukkan ada yang tidak berhasil dalam puasanya. Jadi saya katakan tetap menunaikan puasa dianjurkan, dan semoga Allah limpahkan pahala dan berikan kemampuan pada kita untuk berkorban. Allah ta'ala alam bissawab. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas ilmunya, semoga Allah muliakan Anda dan kita bersyukur kepada Allah. Begini, saya mohon izin sebelum saya bacakan pertanyaannya. Apa yang saya uraikan itu punya dua kemungkinan, ya. Bisa ada nilai kebenaran di situ, bisa mungkin keliru. Jadi Anda boleh bandingkan lagi dengan pendapat-pendapat ulama, rujuk lagi, dan saya sarankan juga coba lihat misalnya di MUI seperti apa, itu kan ada kumpulan-kumpulan ulama ya dan sebagainya. Saya ini masih pembelajar, jadi kalau misalnya ada yang benar sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, dari Al-Qurannya juga ada petunjuknya, dan ini yang coba saya ikuti kan, dengan keterangan ulama-ulama pewaris Nabi. Nah, dari situ silahkan amalkan. Tapi kalau Anda ragu, cek lagi pendapat ulama-ulama yang lain ya. Dan jika banyak jumhur mengatakan demikian, bukan perkara khilaf ya, tapi perkara-perkara yang dibenarkan. Kalau khilaf itu bisa pilihan, dan biasanya kalau manhaj saya tidak memaksakan ya. Jadi kalau ada beberapa pilihan, ini loh bismillah ada 4 cara, ada jahar, ada sir, ada nggak baca sama sekali, baca rakaat pertama selanjutnya nggak baca, hadisnya banyak, maka saya akan buka semuanya dan saya terangkan, ini loh seperti ini, hikmahnya begini, Anda silahkan pilih ya. Karena dalam agama ada kaidah ketat, la ikraha fiddin, nggak boleh paksa ya. Ini bisa dua hal, bisa untuk non muslim kalau ingin masuk Islam jangan dipaksa, atau untuk orang Islam sendiri ya, yang ada peluang bagi mereka untuk memudahkan. Dia mudahnya di sini, kenapa Anda paksa dia kepada yang lain? Termasuk ketika bermadzhab, Anda masuk ke wilayah orang yang sudah kunut atau baca bismillah dengan jahar, lalu Anda mengamalkan yang tidak kunut dan tidak jahar. Jangan paksa orang untuk pindah.
nggak boleh, karena dia sudah dalam kebiasaannya, sudah bermadzhab di situ. Justru Anda yang belajar mazhab dia, kemudian pimpin dalam sholat seperti dia menunaikannya, supaya tidak merubah kebiasaan dan menjadikan kesulitan, sepanjang itu ada dalil kebenarannya. Jelas ya? Nah, ini di fikih. Fikih itu unik gitu ya, unik. Mohon izin kita lanjutkan ya. Jadi mohon maaf teman-teman, kadang-kadang yang seperti itu muncul, terus ada pengayaan yang mungkin bermanfaat. Pertanyaannya, mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya, jika masih punya hutang puasa dan tidak cukup untuk melaksanakan puasa Arafah, apakah harus mengqadha terlebih dahulu atau puasa Arafah? Saya secara pribadi lebih cenderung untuk mengqadha dulu, niat qadha puasa yang Ramadan yang belum ditunaikan. Karena qadha itu sifatnya wajib ditunaikan, ya. Karena mengganti yang wajib, dia jadi hukum wajib. Hanya kewajibannya luas terbentang dari mulai pasca Ramadan, ya, jadi setelah satu Syawal haram hukumnya puasa karena Idul Fitri, setelah itu terbentang sampai masuk lagi akhir Sya'ban menjelang ke Ramadan, yang kalau ada di tengah-tengahnya hari tertentu nggak boleh puasa, di situ saja nggak boleh puasa, seperti Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, kan? Nah, kemudian yang lain-lainnya terbentang sampai dengan masuk akhir bulan Sya'ban. Ada memang yang berpendapat begini, karena luas terbentang, ya nggak apa-apa kalau mau menunaikan puasa sunnah tertentu yang jatuh waktunya hari tertentu saja. Seperti puasa Arafah misalnya tanggal 9, ya niatnya puasa Arafah dulu saja. Kan nanti hari selanjutnya masih ada hari panjang ya, untuk menggantinya. Ada yang berpendapat demikian dari kalangan ulama. Tapi saya secara pribadi itu lebih cenderung untuk mengutamakan yang wajib dulu. Karena begini, kita melihat ada bentangan kesempatan puasa betul. Tapi kan kematian itu nggak bisa ditentukan. Ya, kita nggak bisa menentukan kapan wafat. Kematian itu terjadi, sifatnya gaib, terserah Allah. Ya, mau kemana dan kapan waktunya itu terjadi. Yaitu ada di Quran surah ke-31 Luqman ayat yang ke-34. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksimu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, bagian yang terakhir dari segala hal yang Allah ketahui, 5 ya. 5 itu sifatnya prerogatif. Di semua Allah mengetahui tentang kehidupan kita sebelum, sedang, dan akan terjadi. Semua Allah Maha tahu. Ya, dari sekian banyak itu, ya ada yang jadi hak prerogatif Allah. 5 hal. Satu, pengetahuan tentang terjadinya kiamat, itu hanya milik Allah, nggak dibagi kepada siapapun. Ya, detiknya, menitnya, jamnya spesifik. Kemudian segala hal yang ditetapkan di dalam rahim ibunda, ya, segala hal tentang qadanya, kadarnya, dan sebagainya, ya. Kemudian juga tentang menurunkan, mengatur cuaca, karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan terjadi kemudian, ya kita nggak tahu bahkan semenit apa yang akan terjadi ini setelah ini, ya. Yang terakhir, kapan dan di mana kita wafat. Nah, karena kita tidak bisa menduga kapan di mana kita wafat, maka kita harus mengerjakan amalan prioritas dalam hidup. Karena itu kalau ada yang nggak penting, nggak usah dikerjain, ya. Apa-apa yang nggak penting dalam hidup kita sisihkan, ambil yang pentingnya. Nah, itu nanti ada amalan prioritas. Dan kalau ada sama-sama penting, cari yang paling prioritas. Di hukum kan saya pernah ajarkan ada 5 turunan kan. Ambil dari tengah dulu mubah, tarik ke kanan sunnah, tarik ke kanan lagi apa? Wajib. Antara sunnah dengan wajib, sunnah muakkadah. Tarik ke kiri makruh, ke kiri lagi haram. Dari sini tinggal beginikan saja. Puasa Arafah yang mana nih? Oh, yang ini sunnah. Sunnahnya tengah-tengah muakkadah, tapi ada utang yang wajib. Maka karena ini prioritas, dahulukan dulu niatnya untuk yang wajib. Kalaupun kita niatkan untuk yang wajib, tapi punya keinginan kuat untuk mengerjakan Arafah dan tak mampu mengerjakannya karena alasan tertentu yang dibenarkan secara syar'i, itu bisa berpeluang mendapatkan pahala juga dari puasa Arafah, walaupun niat kita untuk yang siam Ramadannya sebagai qadha. Apa dalilnya? Jelas. Kalimat Nabi di Al-Bukhari itu riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqima shahihah." Jika seorang hamba sakit atau ada uzur tertentu seperti orang sakit atau bahkan safar, nggak mampu mengerjakan amalan rutin yang biasa dia kerjakan. Ya, Ramadan itu rutin dia kerjakan, nggak mampu dia lakukan. Ya, karena kondisi tertentu, pernah haid dan sebagainya, diqadha. Terus pas bagian qadanya masuk waktu Arafah, padahal dia pun rutin Arafah di waktu sebelumnya. Karena nggak bisa dikerjakan, karena mengqadha puasa Ramadan, maka Arafahnya pun tetap dapat bagian sepanjang ada keinginan kuat untuk mengerjakan, tapi harus melakukan amalan yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi dahulukan yang qadha kalau menurut kami,
Ya, karena pertimbangan kematian pun kita tidak bisa pastikan, tapi juga sematkan keinginan kuat yang biasa mengerjakan Arafah, sehingga ya sekali mendayung 2:30 terlampaui dengan keikhlasan yang ditanamkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sekiranya yang terakhir ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon keterangannya sehubungan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda. Oh, Anda nggak cantumkan hadisnya, Anda hanya cantumkan keterangan aja nih. Hari 1 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Nabi Adam SAW. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya. Hari 2 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus SAW dengan mengeluarkan dari perut ikan. Barang siapa berpuasa pada hari itu seolah-olah telah beribadah selama 1 tahun penuh tanpa berbuat maksiat sekejap pun. Hari ketiga, hari keempat, demikian seterusnya. Saya tidak pernah mendapati ini. Ya, yang hadis dari riwayat Ibnu Abbas itu radhiyallahu taala anhuma, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tercantum di Al-Bukhari yang kemarin saya bacakan, nomor hadis 583. Kalimatnya sederhana, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Ya, tidak ada satupun perputaran hari yang ditemukan dari hari-hari kita beraktivitas saat amal soleh naik derajatnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian redaksi hadis selanjutnya bagaimana? Ya, kalau ya mereka para sahabat mengklarifikasi kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah enggak mampu menandingi amalan ini yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah secara umum tak mampu menandingi amalan-amalan di awal bulan Dzulhijjah di 10 hari ini. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang satu-satunya yang tak mampu disaingi oleh amalan apapun yang ada, yaitu seorang yang berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya sampai dia wafat. Nah, ini yang paling kemudian tingkat paling utama dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang mendapati tuntutannya untuk itu. Nah, ini luas, bukan hanya di medan perang ketika ada tuntutan misalnya, tapi juga di medan juang dengan pengetahuan. Ada ya dai yang dia sampai ke pelosok, masya Allah, kalau bisa tuh ada sistem ya. Saya dulu tuh waktu kecil masih ingat sekali suka dibawa juga ya oleh paman, ada wa itu kakaknya ibu ya, jadi suka ditunjukkan ada dai-dai dari pelosok-pelosok yang sowan dengan ke rumah, ditunjukkan nih dari mana, ini yang dari di Papua, ini yang dari Kalimantan, ini dari apa, dan masya Allah tulus ikhlasnya luar biasa. Dan itu biasanya juga di ormas-ormas ya, mudah-mudahan sampai sekarang masih berlanjut itu ya. Ada yang support mereka, jadi diutus ke daerah-daerah pedalaman-pedalaman dan berdakwah di sana ya, dan mengabdikan hidupnya di sana ya. Ada yang bekalnya cuma garam aja kan, ada yang disuruh berangkat tuh, tapi juga kemudian dapat pertolongan, dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disupport per bulan dengan batas tertentu gitu kan. Nah, tapi mereka berjuang dan sampai selesai perjuangan mereka sampai wafat. Nah, itu yang sulit ditandingi itu. Ya. Nah, makanya kita doakan ya guru-guru kita tuh diikhlaskan oleh Allah, perjuangannya benar, karena sekali aja ada penyakit tuh kayak ria, kayak macam-macam. Nah, itu jadi berkurang nilainya. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan ini, saya tidak menemukan, dan biasanya begini, ini wallahu a'lam ya, biasanya kalau rincian sudah spesifik pada hal yang kadang-kadang dilihat tidak logis secara syar'i, bukan secara akli. Kalau akli, akal ya terbatas nangkapnya, tapi kalau syariat kan punya ketentuan-ketentuan, punya petunjuk. Kalau nggak logis secara syar'i, secara turunan syariat, biasanya banyak kemungkinan hadisnya palsu ya. Dan biasanya hadis-hadis palsu ini dimunculkan, motivasinya sebetulnya baik, cuman caranya salah. Kenapa? Ada banyak orang yang sering mengabaikan amalan-amalan sunnah dengan pahala-pahala yang luas, pahala utama, sehingga nggak sering dia maksimalkan. Akhirnya sebagian orang itu membuat hadis-hadis palsu, motivasinya supaya orang ini mengerjakan amalan sunnah tadi. Dan ini sering muncul. Misalnya nanti ada hadis-hadis keutamaan ibadah di bulan Rajab. Banyak yang sahih, banyak. Dan ini juga saya pernah temukan, video saya dipotong tuh ya. Dan semoga Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, ada orang-orang yang kadang-kadang motong video, kadang dibenturkan dengan ustaz-ustaz lain, ya itu udah itu kita berdoa saja semoga diberikan taufik, petunjuk. Tapi teman-teman gak usah buang-buang waktu lihat yang seperti itu ya, tinggalkan aja. Nah, di bulan Rajab itu ada amalan
Rajab, Sya'ban, hadisnya banyak yang sahih dan amalannya tinggi. Nah, cuma orang nggak banyak sadar, akhirnya banyak juga yang nyusun hadis-hadis palsu. Dibikin hadis palsu, dirinci itu. Kalau puasa sehari bulan Rajab pahala sekian, malam sholat pertama dibukakan ini sampai dengan hari kesekian. Nah, itu banyak hadis yang palsu, padahal yang sahih pun ada. Artinya tanpa berpijak pada yang palsu pun, ya kita bisa menggunakan yang sahih. Sama persis seperti kasus yang ini, awal bulan Dzulhijjah dirinci itu. Bahkan tadi hari kedua ini untuk Nabi Yunus itu kan yang puasa sehari itu aja dibebaskan semua maksiat setahun yang lalu, semua dosa, semua maksiatnya diampuni keseluruhannya dengan puasa itu aja. Ya bisa kebayang nggak? Ya udah, tunggu aja puasa ini sehari, kerjakan sehari selesai, nggak usah puasa lagi. Oh, maksiat yang lalu udah selesai, tuntas. Ya, nah, nggak begitu caranya. Ya kalau ini sudah ada hari kedua, kenapa muncul hari ke-9 kalimat Nabi yang di hadis sahih? Puasa Arafah mengampuni dosa setahun berlalu dan menjaga dari setahun yang akan datang. Ini menunjukkan kalau rincian-rincian begini yang tidak masuk nalar syar'i, ini biasanya hadisnya hadis bermasalah. Patut diduga hadisnya palsu. Ya, sebab yang dia tunjukkan tadi Bukhari Muslim. Saya sangat yakin nggak ada di Bukhari Muslim. Ada kitab bagus sekali kecil, Risalah Kutayyib ya. Ini kitab kecil ini karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi judul kitabnya Al-Manarul Munif fi Shahih wa Dhaif. Al-Manarul Munif fi Shahih wa Dhaif. Mercusuar, petunjuk cahaya terang untuk membedakan hadis sahih dengan hadis dhaif. Jadi kita baru dengar aja, oh ini kita bisa menduga ini sahih, ini dhaif. Ini palsu nih. Ya, nanti ada ciri-cirinya, kualifikasinya. Nih kita belajar di ilmu hadis dulu. Jadi kalau mendengar yang kayak gini nih, kayak sesuatu yang dirinci pahalanya, tapi kayak nggak masuk akal secara syariat. Ya, cukup kerjakan ini, maka dibukakan pintu surga seluas-luasnya. Semua dosa diampuni. Dan itu bisa mengalahkan amalan wajib yang utama seperti Ramadan, kan? Kayak gini, puasa hari kedua. Sekarang nih, hari kedua itu bisa menggugurkan semua maksiat, semua dosa yang pernah dikerjakan hari-hari sebelumnya sampai dia puasa di hari itu. Ini luar biasa. Kalau demikian, apa faedah yang puasa Arafah? Nah, jadi menurut saya tetap kita berpuasa, tetap kita beramal, tapi jangan bersandar kepada apa yang tadi disampaikan. Yang seperti itu penting untuk diketahui, sehingga nanti ada beberapa ulama menulis spesifik tentang kitab hadis-hadis palsu untuk memberikan informasi kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Boleh jadi karena keterbatasan saya untuk mengetahui hal-hal tadi, bisa Anda juga compare dengan ustaz-ustaz lain, ulama-ulama lain, sehingga bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi kalau saya sederhana, ambil yang referensi paling kuatnya, isi di situ dengan amalan-amalan. Ya, hari kedua ini jangan tunggu hari 9 karena belum tentu kita wafat. Bertobat di hari kedua, minta ampunan Allah, perbanyak amalan dan sebagainya. Tentu keutamaan-keutamaan diberikan, dan dengan itu tidak menggantungkan kepada keterangan yang bermasalah. Saya kira demikian teman-teman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah muliakan kita semua. Selamat beramal saleh, saling mendoakan dan menguatkan. Semoga Allah ridhai kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.